Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Srianti dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan belajar menghubungkan antar VLAN. Yang pertama yaitu kita tambahkan router, lalu kita tambahkan kabelnya, sambungkan ke switch yang pertama. Setelah itu kita tuliskan dulu untuk IP VLAN-nya. Untuk IP VLAN 1 yaitu saya menggunakan 192.168.1.0/24. Untuk VLAN 10 saya menggunakan IP 192.168.10.0/24. Untuk VLAN 20 yaitu IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, di sini kita buka routernya, lalu kita masuk ke configuration, lalu kita ketikkan configuration, lalu kita ketikkan interface FA0/0. Nah, di sini kita enter. Lalu kita ketikkan no shutdown untuk menyalakan kabelnya. Nah, di sini sudah menyala ya, teman-teman. Lalu kita enter lagi, kita cek. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya yaitu IP address 192.168.1.0. Lalu kita masukkan subtext masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan to show IP interface brief. Untuk mengeceknya kita enter. Nah, di sini statusnya sudah up ya teman-teman, tandanya sudah aktif. Lalu kita ketikkan IP address-nya lagi, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1, masukkan subnet mask-nya. Nah, di sini sudah update ya, IP address-nya sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan lagi, kita exit, lalu kita masukkan interface F0/0.10. Nah, di sini kita enter, lalu kita ketikkan encapsulation. Setelah itu kita enter, kita ketikkan lagi yaitu encapsulation.ik10. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita ketikkan to show IP brief. Nah, di sini statusnya sudah up ya teman-teman, tandanya sudah aktif. Lalu kita exit. Kita ketikkan lagi yaitu interface F0/0/20. Kita enter lagi. Setelah itu kita masukkan seperti tadi encapsulation.ik20. Kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.10. Maaf teman-teman, 168.20.1. Untuk subnet mask-nya masih sama, kita do show IP interface brief. Nah, di sini statusnya sudah up ya teman-teman, tandanya sudah berhasil. Lalu kita exit. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah mengonfigurasi untuk routernya di switch pertama. Setelah itu kita akan mencoba di PC-nya ya teman-teman, apakah sudah berhasil atau belum. Kita masuk ke PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya ke PC 1. Kita ke bagian desktop, kita ke IP-nya.
Nah, di sini untuk default gateway-nya kita masukkan ya teman-teman, yaitu 192.168.10.1. Untuk IP address-nya bisa diganti 192.168.10.20 ya teman-teman, agar tidak sama. Lalu kita ke PC 2, kita masukkan yang sama, yaitu 192.168.1.10.1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita lakukan juga di PC 3 ya teman-teman, sama seperti di PC 1 dan di PC 2, yaitu 192.168.10.1. Kita ke PC 4-nya, kita masukkan lagi untuk default gateway-nya, yaitu 192.168.20.1. Untuk yang PC 3 sampai PC 6 itu saya menggunakan IP 192.168.20.1 ya teman-teman, untuk membedakan. Kita masuk ke PC 6, kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.20.1. Nah, di sini sudah kita hubungkan ya teman-teman, lalu kita ke switch untuk masuk ke bagian configuration-nya ya teman-teman. Kita ketikkan N, lalu on AFT, lalu kita ketikkan interface F0/9, lalu kita enter, kita ketikkan switch port, mode akses, kita enter. Maaf ya teman-teman, switch port mode trunk, kita enter. Setelah itu nah di sini sudah ya teman-teman untuk mengaktifkan kabelnya. Setelah itu kita coba ngirim paket dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. Hasilnya yang pertama yaitu invalid, karena biasanya kalau pertama itu belum berhasil ya teman-teman. Kita coba lagi di PC yang lain. Nah, masih invalid ya teman-teman. Kita coba lagi. Masih tetap invalid. Nah, di sini saya sudah mencoba ya teman-teman beberapa kali. Di sini sudah successful untuk di PC 1 sampai di PC 4. Tandanya di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kalian bisa lihat saja di sini saya sudah successful, karena tadi di sini saya mencoba beberapa kali invalid, jadi saya coba 2 kali apakah berhasil atau tidak untuk mengirim dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini sudah terlihat sudah successful ya teman-teman. Setelah itu kita akan belajar lagi, kita masuk ke routernya, kita ketikkan exit, lalu kita masuk ke bagian konfiguratornya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan IP DHCP POLFLAN 10. Nah, di sini sudah masuk ke bagian DHCP configuration ya teman-teman. Kita ketikkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Nah, di sini kita menggunakan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan default router 192.168.10.1. Di sini tidak usah menggunakan subnet masknya ya teman-teman. Lalu kita ketikkan DNS server 192. Maaf teman-teman, untuk DNS servernya yaitu 8.8.8. Lalu kita exit, kita masukkan lagi IP DHCP POLFLAN 10. Lakukan yang sama seperti tadi kita melakukan di FLAN 10.
Untuk IP-nya yaitu untuk VLAN 20 yaitu 192.168.20.0. Untuk default routernya yaitu 20.1. Untuk DNS servernya masih sama yaitu 8.8.8. Kita exit lalu kita masuk ke IP DHCP VLAN 1. Untuk networknya yaitu 192.168.1.0. Untuk subnet masknya masih sama. Untuk default routernya yaitu 192.168.1.1. Untuk DNS servernya yaitu masih sama 8.8.8. Kita exit lalu kita ke PC 3-nya. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini kita hapus semuanya ya teman-teman. Apakah kita ke DHCP servernya sudah berhasil atau belum? Kita klik DHCP. Nah, di sini masih sama ya teman-teman. Untuk masuk dari DHCP dan statis itu, kalau statis itu untuk yang manual, kalau untuk yang DHCP itu untuk yang langsung bisa masuk ke IP-nya ya teman-teman, atau subnet masknya, gateway, dan DNS servernya. Kita coba lagi di PC 4-nya ya teman-teman. Kita hapus semuanya, kita klik DHCP. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu di sini kita akan belajar tentang multilayer. Nah, di sini apa sih itu multilayer dan di switch? Nah, di sini pada topologi kita ini yang dipakai kita bisa lihat sendiri bahwa sublayer 2 dan sublayer 3. Nah, untuk di suite yang ruangan ini tipenya adalah 29600. Nah, untuk di luar ini tipenya adalah 3560. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini angka awalnya 2, suite ini layer 2. Nah, untuk di sini awalnya 3 yaitu suite layer 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini apa sih bedanya suite layer 2 dan suite layer 3? Untuk suite layer 2 untuk bisa menghubungkan sesama network. Nah, untuk suite layer 3 untuk bisa menghubungkan antar network. Nah, untuk menghubungkan di layer 2 ini, menghubungkan network itu membutuhkan router. Dan untuk sublayer 3 tidak membutuhkan router karena multilayer sendiri bisa menghubungkan antar network teman-teman. Nah, itu bedanya yaitu suite layer 2 dan suite layer 3. Kita langsung ke konfigurasi suite virtual interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan PC-nya yaitu 2 ya teman-teman. Lalu kita sambungkan dari PC 1 dan PC 2 ke multilayer 3 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke PC-nya, kita masukkan IP, kita ketikkan 192.10.10.55 ya teman. Lalu kita ke PC 22 yaitu kita masukkan IP-nya 192.168.20.55. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke multilayer, kita masuk ke bagian CLI, kita masuk ke bagian configuration, kita ketikkan VLAN 10, lalu kita ketikkan name programming. Karena di sini saya menggunakan name programming, kalian semua bisa menggunakan name apa saja ya teman-teman. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke VLAN 10. Kita maaf ya teman-teman, di sini VLAN 20 namanya yaitu marketing. Lalu kita exit, lalu kita masukkan interface-nya yaitu
Kita lihat dulu interface-nya berapa ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan yaitu interface FA0/2 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch akses VLAN 10 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita exit, kita masuk ke bagian interface FA0/3, lalu kita ketikkan switch press mode access, lalu kita ketikkan switch access mode VLAN 20, kita exit, lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu untuk VLAN 10 programming, untuk VLAN 20 yaitu marketing ya teman-teman. Untuk F-nya yaitu sudah ada ya, yaitu F2 dan F3. Nah, di sini kita ketikkan interface VLAN 10, kita enter. Setelah itu kita ketikkan lagi yaitu IP address-nya. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1, untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita exit, kita masuk ke VLAN 10-nya yaitu interface VLAN 10, kita masukkan IP address-nya yaitu 20.1, untuk subnet mask-nya masih sama, lalu kita exit. Setelah itu kita masuk interface VLAN 1 ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya yaitu 1.1, untuk subnet mask-nya masih sama, kita exit. Nah, di sini kita cek ya teman-teman, yaitu Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk kenapa VLAN satunya belum up? Karena di sini kita belum menyalakan ya teman-teman. Nah, di sini kita nyalakan dulu untuk VLAN satunya yaitu interface VLAN 1. Kita enter, lalu kita shutdown. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, di sini statusnya sudah up semua ya teman-teman, untuk VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Lalu kita masuk ke PC satunya, kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kita lakukan sama di PC 2-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita coba ke PC 16-nya ya teman-teman. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Untuk di PC 13-nya kita masukkan yaitu 10.1. Ini saya akan mencoba ngirim paket dari PC 21 ke PC 12 ya teman-teman. Nah, di sini masih invalid ya teman-teman, mungkin karena mood transfernya masih mendetek di client 2 ya teman-teman. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita buka switch-nya, kita ketikkan N dulu, masuk pada mode prevalence, lalu kita ketikkan show IP routes. Nah, kita coba di sini untuk melihat switch 3 udah multi layer 3 atau belum, bahwa di sini ada tulisan ICMC reduction, artinya masih di layer 2. Lalu kita masuk ke mode configuration. Lalu kita ketikkan IP routing. Lalu kita ketikkan do show IP routing, IP route, lalu enter. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa untuk IP route-nya.
bahwa switch ini sudah mengaktifkan rel 3-nya. Di sini kita bisa komunikasi internetwork. Misalkan PC 21 ke PC 16 masih valid. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba lagi ke PC 21 ke PC 22 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil pada mode access pada multi layer ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah successful semua ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar pada MLS atau multi-layer suite. Nah, kita masuk ke multi-layer suite, kita ketikkan IP DHCP VLAN 10, kita ketikkan network yaitu 192.168.10.0. Kita masukkan subnet masknya, kita ketikkan default root, lalu default rootnya yaitu 10.3, kita ketikan yaitu default root 10.1. Lalu kita ketikkan DNS, kita exit, lalu kita ketikkan DHCP VLAN 20. Kita masukkan networknya dan kita masukkan gateway-nya, kita masukkan DNS-nya. Setelah itu kita exit. Nah, kita bikin juga jika sudah, kita bikin juga di VLAN 1. Masih sama ya teman-teman caranya. Kita ketikkan network, kita ketikkan default root, kita masukkan DNS-nya, kita exit. Nah, sudah. Apakah di sini sudah masuk atau di PC-nya? Kita akan coba ya teman-teman. Kita cek ke PC-nya. Kita ketikkan DHCP. Nah, oke, sudah sukses ya teman-teman. Itulah cara mengonfigurasi pada multi-layer switch ya teman-teman. Di sini saya akan bikin soalnya. Nah, di sini kita tambahkan 3 switch. Lalu kita tambahkan PC-PC-nya yaitu semuanya kita tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini saya percepat saja ya teman-teman untuk menambahkan PC-nya. Lalu kita sambungkan ya teman-teman dari switch ke router, lalu kita buat tanda persegi, kotak persegi. Nah, setelah itu kita sambungkan satu persatu ya teman-teman semuanya. Oke, di sini kita kasih tag ya teman-teman di sini. Setelah kita sambungkan semuanya, untuk yang di sebelah kiri kita kasih nama yaitu VLAN 10, untuk yang di bawah yaitu VLAN 20. Dan di sini VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Nah, di sini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke. Setelah itu kita VLAN 10 yaitu 10.10.10.0/24, untuk VLAN 20.20.20.20.20/24, untuk VLAN 30 yaitu 30.30.30.30.0/24, untuk VLAN 40 yaitu 40.40.40/24, untuk yang 50 yaitu 50.50.50.0/24. Kita masuk ke router, kita masuk ke bagian CLI, kita masuk ke bagian configuration, kita ketikkan yaitu interface F0/0 ya teman-teman, kita enter. Lalu kita ketikkan no shutdown untuk menyalakan kabelnya. Nah, di sini sudah ya teman-teman.
Setelah itu kita masuk ke interface f0/0.10, kita ketikkan encapsulation .iq 10, kita enter. Setelah itu kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Untuk subjek mask-nya masih sama ya teman-teman, 255.255.255.0. Kita masuk ke interface f0/0.20. Kita lakukan hal yang sama yaitu calculation.iq 20. Untuk IP address-nya yaitu 20.20.20.1. Untuk subtype-nya masih sama. Kita masuk ke interface f0/0.30. Kita lakukan sama encapsulation.iq 30. Kita masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1. Untuk subtype mask-nya masih sama ya teman-teman. Setelah itu kita interface f0/0/4.40. Kita masuk ke encapsulation.iq 40. Kita ketikkan IP address-nya yaitu 40.40.40.1. Kita masuk ke interface fa0/0.50. Kita masuk ke encapsulation.version.1key, kita 50. Kita ketikkan IP address-nya yaitu 50.50.50.1. Untuk memasukkan subtype mask-nya kita lakukan sudah ya teman-teman. Di sini kita cek yaitu do show IP interface brief. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke bagian IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita exit, kita masukkan IP DHCP VLAN 10. Kita ketikkan network. Untuk networknya yaitu 10.10.10.0. Untuk subnetnya yaitu masih sama 255.255.255.0. Kita ketikkan default router default route 10.10.10.1. Kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8. Kita exit, kita lakukan yang sama yaitu VLAN 20. Kita lakukan seperti tadi ya teman-teman, masukkan networknya yaitu 20.20.20.0. Masukkan subtype mask-nya, kita masukkan default route-nya yaitu 20.1. Setelah itu kita masukkan DNS servernya yaitu masih sama 8.8.8.8. Kita exit, kita masuk ke VLAN 30. Kita lakukan yang sama yaitu kita masukkan default-nya yaitu 30.0. Kita masukkan default route-nya yaitu 30.1. Setelah itu kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kita exit, kita masuk ke VLAN 40. Lakukan yang sama seperti tadi, kita masukkan request-nya yaitu 40.0. Untuk default route-nya yaitu 40.1. Untuk DNS servernya masih sama 8.8.8.8. Kita exit. Setelah itu kita masuk ke VLAN 50-nya, kita ketikkan IP DHCP pol 50. Kita ketikkan network yaitu 50.50.50.0. Masukkan subtype mask-nya. Kita masuk ke default route-nya yaitu 50.50.50.1. Yaitu kita masuk ke DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Lalu setelah itu kita exit. Setelah itu kita cek terlebih dahulu ya teman-teman, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, di sini kita masuk ke suite yang pertama, kita masuk ke configuration, lalu kita ketikkan VLAN 10
VLAN 30, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita ke switch 1, yang kedua kita masukkan configuration. Kita ketikkan yang sama yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kita ketikkan do show IP brief. Nah, di sini kita masuk ke switch 2, lakukan yang sama pada switch 1 dan switch 0. Kita ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Nah, jika sudah, kita ke switch pertama untuk memasukkan port-portnya. Nah, di sini kita configuration dulu untuk portnya, yaitu kita exit dulu. Setelah itu kita ketikkan interface rank FA0/4-5. Kita ketikkan switchboard mode akses. Kita enter, kita ketikkan lagi yaitu switch akses VLAN 40. Lalu kita masukkan lagi yaitu interface rank FA0/7-8. Kita enter, kita ketikkan lagi untuk rank F-nya. Nah, di sini maaf ya teman-teman, saya terbalik karena seharusnya kita menggunakan 6-7. Nah, di sini kita ketikkan switch mode akses. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port akses VLAN 50. Kita cek dulu show VLAN brief. Nah, maaf ya teman-teman, seharusnya do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN-VLAN-nya. Setelah itu kita ke switch yang tadi kita exit. Kita masukkan lagi interface rank FA 0/1-3. Kita ketikkan switch port mode terang. Kita masuk ke bagian terang terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Kita ketikkan do show interface terang. Nah, di sini sudah non semua ya teman-teman, tandanya sudah aktif semuanya. Untuk statusnya yaitu sudah trunking ya teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke bagian configuration terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/3. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita ketikkan exit. Kita ketikkan interface FA0/2-3. Maaf ya teman-teman, interface rank FA0/2-3. Kita ketikkan switch port mode access. Kita ketikkan switch akses terang. Maaf ya teman-teman, switch port akses VLAN 10. Kita enter, kita exit, lalu kita ketikkan interface rank FA0/2-3. Untuk F-nya yaitu 4-7 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port mode akses.
Lalu kita untuk VLAN-nya yaitu switchboard akses VLAN 20, kita exit, yaitu kita ketikkan lagi interface rank FA 0 slash 9 sampai 11 ya teman-teman. Kita ketikkan switchboard mode access, lalu kita ketikkan switchboard akses VLAN 30. Kita lakukan yang sama, yaitu kita cek terlebih dahulu do show VLAN brief. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita ke suite yang kedua, kita masuk ke bagian configuration. Nah, maaf ya teman-teman, kita ketikkan enter lebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian configuration. Kita ketikkan interface FA 0 slash 1 sampai 2 ya teman-teman. Kita enter. Kita ketikkan switchboard mode access. Maaf ya teman-teman, seharusnya switchboard rank FA 0 slash 1 sampai 2. Di sini saya typo sedikit. Lalu kita ketikkan switchboard akses tran 10. Setelah itu kita exit lagi. Maaf ya teman-teman, kita masuk ke interface rank FA 0 slash 4 sampai 7. Kita ketikkan switchboard mode access, lalu kita ketikkan switchboard access VLAN 20. Kita exit, kita ketikkan interface rank FA 9 sampai 11 ya teman-teman. Lalu switchboard mode access. Lalu kita cek ya teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, bahwa di sini sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita cek dulu untuk di PC-nya di bagian DHCP apakah sudah keluar IP-nya atau belum ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba untuk mengirim paket dari PC 10 ke PC 18 ya teman-teman. Awalnya emang invalid. Lalu kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini dari PC 12 ke PC 11. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Awalnya emang invalid, tapi setelah saya coba yaitu hasilnya sudah successful.